Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 11, welcome back with me Miss Nisa di pelajaran bahasa Inggris, di mana hari ini kita sudah masuk pertemuan yang ke-15 dengan materinya adalah a semi-formal email. Email yang lumayan formal, lumayan resmi. Jadi di sini kita lihat dulu, Miss akan memberikan email kepada kalian di mana Miss minta setelah kalian memperhatikan secara sekilas di sini, Miss minta kepada kalian coba diperhatikan emailnya, generic structure-nya itu kira-kira apa ya, susunannya, organisasinya itu seperti apa, organization-nya itu seperti apa dari semi-formal email ini. As usual, I only give you 1 minute and your time starts now. Well, your time is up. Jadi di sini, kalau misalnya diperhatikan, suratnya itu dari Miarit, namanya itu Miarit, kepada Miss Walsh. Bukan Walsh yang es krim ya, tapi di sini Walsh, W-A-L-S-H. They are different. Jadi di sini, generic structure-nya itu apa sih, Miss? Susunannya itu seperti apa? As we know, kalau misalnya surat itu diawali dengan pembukaan, lalu ada badannya, lalu ada closing-nya. Baru kalian bilang seperti ini, oh itunya Miss, kalau kayak gitu pun saya tahu, nggak perlu pura kali saya carinya. Nakku, ini basic-basicnya, belum dalamnya lagi. Mari kita lihat pelan-pelan lebih dalam. Jadi semi-formal email itu generic structure-nya seperti yang Miss bilang tadi, ada opening, body, dan juga closing. Kalau opening dari semi-formal email, yang seperti mungkin sudah kalian baca juga, suratnya itu tentang apa sih Miss? Suratnya tadi saya lupa, suratnya tentang apa. Suratnya di sini adalah dari si Mia, di sini bilang seperti ini, dia tuh makasih loh udah dikasih tahu kalau misalnya aku menang. Tapi kan di sini kan bahasanya semi formal kepada orang yang si panitianya gitu ya. Aku senang. Baru ditanya juga, dia pengen nanya kira-kira apa aja persiapan yang perlu dibawa. Lalu juga ada dibahas tentang, baru dia juga cerita kalau dia nggak punya pengalaman memasak yang lebih profesional tuh nggak ada. Tapi dia juga terakhir yang diminta bahwa dia pengen cepat dapat surat balasan dari si Miss Walsh-nya ini, Nyonya Walsh, seperti itu. Nah, kayak Miss bilang tadi, kita perhatikan dulu pelan-pelan detailnya dari generic structure semi-formal email ini. Yang pertama kita punya adalah openingnya. Untuk openingnya sendiri, sebaiknya mulai emailnya itu dengan sopan. Yang terhormat Bapak Ibu, itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, kita punya pilihan seperti ini. Miss berikan. Yang pertama bisa pakai dear sir, baru dear madam, atau dear sir or madam. Kalau misalnya di sini kan kita nggak tahu nih siapa namanya, nggak tahu dia tuh perempuan atau laki-laki. Kalau kita tahu dia ibu-ibu, kita pakaikan dear madam. Kalau tahu dia bapak-bapak, kita pakaikan dear sir. Dear Mr, dear Mrs, or dear Miss, kita ikuti dengan nama belakangnya. Kalau kita marga, kalau misalnya belakang misalnya namanya Maya Syafitri, berarti Dear Miss Syafitri. Kita nggak pakai Dear Miss Maya, tidak seperti itu. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam penulisan surat bahasa Inggris kita ikuti dengan surname ya, atau Dear Miss surname. Miss di sini berbeda juga fungsinya. Nanti kalau misalnya supaya lebih jelas, silakan diperhatikan buku kita, buku cetaknya ya. Nah, selain memulai email dengan sopan, diminta juga bahwa kalau misalnya di opening semi-formal email, jangan disingkat-singkat. Jangan gunakan informal phrases, menggunakan ungkapan yang tidak resmi, yang tidak formal. Kan thanks itu kan satu dia singkatan, yang kedua dia itu informal phrases. Kita panjangkan aja menjadi thank you. I'm, buat panjang jadi I am. Jangan disingkat jadi I am, jadi I apostrophe M seperti ini. Jangan, karena kan kita
Intinya dia semi formal email, kecuali informal email oke lah, santai kalian berikan thanks, I'm jadinya seperti itu. Ingat, kita ngomongin semi formal email, ada aturan-aturannya. Yang ketiga, di sini diminta bahwa kalau misalnya di paragraf pertama, refer to the letter or advert you are responding to and say why you are writing. Jadi kan kalau misalnya kita nulis surat, pastinya kan sebelumnya mungkin udah ada surat sebelumnya yang dikirimkan. Jadi di sini tadi kan suratnya dari Mia kepada Miss Walsh. Pastinya sebelumnya Miss Walsh ada ngirim surat kepada si Mia ini. Jadi di sini kalau ngomonginnya bisa kayak, oh ya aku ingin merespon terhadap surat yang sudah kamu kirim sebelumnya. Atau contoh yang di sini bisa buat adalah I am contacting you to ask for more information about bla bla bla. Misalnya juga dapat iklan dari surat kabar seperti itu kan, terus nanti ada surat ada lowongan kerja. Iya, aku menghubungi kamu karena aku ngeliat iklan di koran seperti itu. Jadi di awal-awal dibilang dari mana kalian dapat informasi sampai pengen menulis surat kepada seseorang dalam bentuk semi formal email. Selesai di opening, mari kita lihat body dari semi formal email. Kalau misalnya bodinya, kita menggunakan polite expressions to ask for information. Kalau misalnya mau nanya informasi, pakai ungkapan yang sopan. I would like to know, aku pengen tahu apa aja yang perlu ku bawa. Could I ask about bla bla bla? Itu kan formal sekali ya. Polite dia, sopan dia untuk nanyanya. Selanjutnya adalah kalau memang mau nanya klarifikasi, juga harus sopan. Could you clarify? Could you confirm when bla bla bla? Seperti itu. Ada kalau misalnya kata untuk lebih sopan, mostly kita bisa pakai could ataupun juga would. Untuk closingnya sendiri, penutupnya, sebutkan kalau kalian tuh pengen dapat balasan, jadi pengen dapat kepastian gitu. I look forward to receiving your reply soon. Aku sangat menunggu balasan dari kamu. Seperti itu. I hope to hear from you soon. And the last one, kalau misalnya di akhir sebelum tanda tangan, di situ kita bisa buat yours faithfully atau yours sincerely. Ternyata fungsi mereka itu berdua berbeda. Kalau misalnya kalian di awal itu buat di situ kepada Miss Syafitri. Miss Syafitri berarti itu kan ada namanya. Pas di akhir sebelum tanda tangan kalian, kita pakaikan your sincerely. Tetapi kalau misalnya hanya dibuat kepada bapak atau ibu, dear sir or madam, kita pakaikan yours faithfully. Sini sudah Miss buatkan lebih jelasnya. Kalau nggak pakai nama, kalau misalnya kita nggak ada sebutin nama orang itu siapa, kita pakai yours faithfully. Kalau misalnya pakai nama, kita buatkan yours sincerely. Berbeda ya guys, semoga bisa dipahami karena saatnya untuk mengerjakan tugas ke-15 untuk siswa-siswi kelas 11, di mana tugasnya sebagai bagian dari e-learning SMA Namira, tolong ikuti arahan yang akan disampaikan dari grup WhatsApp di kelas masing-masing. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang masih ternyata kurang dipahami, silakan langsung tanyakan kepada Miss. Oke guys, mohon maaf jika ada salah-salah kata. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys!